Ibu, Al-Qur'annya bisa dibuka surat An-Nasr. Surat An-Nasr yaitu surat yang ke-110. Sudah sampun sedanten. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma shalli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa nas'aluka al jannah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita sudah sampai pada surat An-Nasr, yaitu surat yang ke-1 di dalam urutan mushaf Al-Quran. Dan insyaallah setelah maghrib setiap hari Selasa mengkaji bersama tentang tafsir juz 30. Kenapa kita mengkaji tafsir juz 30? Karena salah satu tujuannya adalah agar kita bisa lebih khusyuk ketika kita sholat. Karena juz 30 adalah surat yang paling sering dibaca ketika seseorang sedang melaksanakan sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, surat An-Nasr ini artinya adalah artinya adalah pertolongan. Jadi An-Nasr itu pertolongan. Dan surat An-Nasr ini termasuk dalam kategori surat Madaniyah. Artinya surat An-Nasr ini diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota suci Madinah. Maka setiap apa saja yang turunnya itu setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka itu masuk dalam kategori surat Madaniyah. Kalau misalnya sebelum hijrah ke Madinah, maka ini masuk kategori surat Makkiyah. Nah, dan salah satu tentang uniknya surat An-Nasr ini turunnya di Mekah. Turunnya di Mekah, bukan di Madinah. Ini sekali lagi menjadi alasan yang sangat jelas bahwasannya surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, bukan dilihat dari tempatnya. Maka Madaniyah ini tidak ditinjau dari segi isim makaniyah, isim makan, tapi ini dilihat dari isim zaman, waktunya, bukan tempatnya. Karena surat An-Nasr ini turunnya yaitu
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah pulang dari perang Hunain. Ketika di perjalanan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat An-Nasr. Dan ini kejadiannya adalah 2 tahun sebelum terjadinya Fathu Mekah. Ini pendapat yang pertama. Surat An-Nasr itu turunnya adalah ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Hunain. Ada juga yang mengatakan bahwasannya surat An-Nasr ini adalah surat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk. Karena perang Tabuk dengan perang Hunain ini berdekatan. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya surat An-Nasr ini diturunkan ketika Rasulullah SAW sedang di Mina ketika melaksanakan haji wada. Ala kulli hal, pendapat yang paling kuat di sini adalah surat An-Nasr turun setelah Rasulullah SAW ketika perang Hunain, kira-kira 2 tahun sebelum Fathul Mekah. Dan ketika Fathul Mekah ini Rasulullah SAW melaksanakan sholat duha 8 rakaat sebagai bentuk syukurnya Rasulullah SAW karena Allah Subhanahu Wa Taala telah membebaskan kota suci Mekah dari kesyirikan. Maka ini menunjukkan sholat duha itu boleh dilaksanakan 8 rakaat ketika ada sebab. Memang asalnya sholat duha adalah 2 rakaat. Karena sholat sunnah itu asalnya raka'ataini 2 rakaat. Namun ketika ada sebab maka boleh menambahnya. Nah, kemudian tambahan ini masuk sholat apa? Maka tambahan ini masuk dalam sholat mutlak, sunnah mutlak. Ada juga yang mengatakan di sini masuk sholat syukur. Nah, kita sering dengan istilah sujud syukur. Nah, ini namun ini tidak tepat karena sholat syukur itu tidak ada. Tapi yang ada adalah sujud syukur, dan ketika seseorang melaksanakan sujud syukur itu tidak harus dalam kondisi bersuci. Namun lebih baik dalam kondisi bersuci. Misalnya suci, maka dia melakukan sujud syukur dan menghadap ke kiblat. Biasanya Bapak Ibu, sujud syukur itu dilaksanakan seseorang mendapatkan rezeki nikmat yang luar biasa yang jarang-jarang. Contoh, sudah lama menantikan buah hati, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan istrinya hamil. Maka ketika itu seseorang boleh untuk melaksanakan sujud syukur. Namun tidak tepat segala sesuatu. Misalnya kita main bola, kemudian nyetak gol, sujud syukur. Maka itu tidak tepat karena ini dirutinkan. Beda kalau misalnya Indonesia masuk Piala Dunia, kemudian masuk final juara. Nah, itu saya yakin itu kita semua sujud syukur. Nah, itu tidak butuh alasan lagi. Karena masuk Piala Dunia saja itu sudah sulit, apalagi menang ketika Piala Dunia. Maka tidak tepat setiap sesuatu kita sujud syukur. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, surat An-Nasr ini memiliki nama lain. Nama lain dari surat An-Nasr adalah surat At-Taudi. Apa itu At-Taudi? At-Taudi adalah artinya adalah surat perpisahan. Karena ketika surat ini turun, ini Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengkode kepada Rasulullah SAW bahwasanya umur Rasulullah SAW itu tidak lama. Maka ketika surat ini turun, tiba-tiba Rasulullah SAW sedih sekali, menangis.
Dan tidak lama kemudian beliau tertawa. Maka ketika itu ada anaknya, anak Rasulullah SAW, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha, kemudian bertanya, wahai ayahanda, wahai Rasulullah SAW, apa yang membuatmu tiba-tiba engkau menangis sampai air matamu bercucuran dan tidak lama setelah itu? Aneh ya Pak, orang nangis kejar-kejar, tiba-tiba setelah itu ketawa. Ini pasti ada sesuatu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Fatimah, telah turun surat kepadaku, yaitu surat An-Nasr. Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwasanya ajalku tidak lama lagi, dan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kota suci Mekah. Maka saat itu Fatimah itu nangis karena sedih akan ditinggal Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menghibur, tenang wahai Fatimah, sesungguhnya engkau adalah orang yang pertama kali meninggal setelah aku meninggal. Maka Fatimah radhiyallahu taala tidak lama setelah Rasulullah SAW Allah wafatkan, kemudian Fatimah wafat. Maka ini bentuk kabar gembira. Kenapa? Karena kalau orang itu misalnya ditinggal oleh orang yang paling dia cintai, kemudian dia hidup lama setelah itu, dia akan senantiasa merasakan kesedihan. Misal kita lewat kamar misalnya bapak atau ibu kita, oh dulu bapak ibu di sini, ingat lagi, sedih lagi. Maka kalau misalnya seseorang diwafatkan tidak lama setelah orang yang dia cintai itu meninggal, maka kesedihannya itu otomatis lebih sedikit dibanding kalau ternyata umurnya itu panjang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan surat An-Nasr ini adalah surat yang ada yang mengatakan ini adalah surat yang terakhir keluar secara sempurna. Karena kita perlu mengetahui, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat itu tidak langsung Al-Fatihah lengkap ayat 1 sampai 7, tidak. Al-Baqarah ayat 1 sampai 286 lengkap, tidak. Tidak demikian. Kadang ayat misalnya surat ini ayat sekian sampai sekian, kemudian setelahnya mungkin Al-Baqarah, setelah itu Al-Adiyat, setelah Al-Adiyat kemudian tiba-tiba Al-Qadar, kemudian Al-Qadar ayat sekian sampai sekian, kemudian An-Nisa dan lain sebagainya. Ini dibuktikan dari surat yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan itu tidak langsung ayat 1 sampai 19, tidak. Nah, ini ada yang mengatakan surat An-Nasr adalah surat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah SAW secara sempurna. Karena ayat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah adalah adalah yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, yaitu surat apa Bapak Ibu? Surat apa? Surat apa? Al-Maidah. Ayat pinten?